Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan jangan lupa tetap bersyukur atas apa yang telah kalian kuasai dan telah kalian dapatkan di hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan bisa berguna, bermanfaat, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, langsung saja kita ke materi ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai menyajikan cerita fantasi. Ya, tentu saja kalian suka untuk menonton animasi kebanyakannya. Mungkin itu salah satunya. Apa yang kalian tonton itu mungkin termasuk dalam cerita fantasi. Kenapa? Karena kalau kalian misalnya menonton hasilnya itu menghibur kepada diri kita, itu merupakan tontonan yang kalian tonton bisa dikatakan itu cerita fantasi. Ya, kita langsung saja untuk menyajikan sebuah cerita fantasi. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita ingin membuat sesuatu, alangkah baiknya kita yang pertama merencanakan penulisan tersebut. Ya. Di dalam merencanakan cerita, itu pastinya kalian harus menemukan ide. Ide itu dari mana? Ya, ide itu dari pikiran kita, dari akal kita. Ya, ide itu dicarinya seperti apa atau bagaimana, dari mana? Cerita fantasi itu dibuat dari imajinasi atau khayalan seseorang yang dirangkai menjadi sebuah kata-kata dan disajikanlah menjadi sebuah cerita. Ide tersebut kita akan cari dari hasil pengamatan kita, dari hasil melihat apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, itu bisa dijadikan sebuah ide. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kalian diam di kamar, terus kalian melihat seekor semut, semut yang berjajar dari tembok ke atas. Ya, yang kalian lihat, yang kalian amati, semut tersebut bisa dijadikan sebuah cerita fantasi. Yang kedua, bahwa dalam penggalian sebuah ide penulisan itu bisa kita cari dari hasil kegiatan membaca. Dari hasil kegiatan membaca bisa kalian buatkan sebuah cerita fantasi. Contohnya apa? Contoh kalian membaca sebuah buku pelajaran matematika. Di sana ada angka-angka, di sana ada lingkaran atau bentuk kubus dan yang lainnya. Kalian lihat, kalian amati. Itu bisa dijadikan sebuah cerita. Ceritanya seperti apa? Bisa cerita orangnya, orang yang pintar dengan matematika, atau anak yang sekecil anak SD tapi sudah menguasai matematika melebihi orang dewasa. Ya, itu bisa dibuatkan sebuah cerita fantasi. Keanehan itu kalian keluarkan, keistimewaan itu kalian keluarkan dalam sebuah cerita. Yang nomor 3, membuat rangkaian peristiwa. Yang tadi semut yang berjejer, semut ngobrol dengan semutnya, semut itu berpapasan dengan hewan lain, ya, semut misalnya hinggap atau berjalan
dari pohon ke tembok misalnya ya. Itu kalian buatkan bagian-bagiannya, rangkaian-rangkaiannya seperti apa. Itu menjadi pokok-pokok penulisannya nanti. Nah, untuk yang terakhir, yang nomor 4, barulah kita mengembangkan sebuah cerita fantasi yang tadinya semut yang berjejer, semutnya wataknya seperti apa, teman-temannya seperti apa, ngobrolnya bagaimana, kegiatannya mau ngapain, si semut itu eh, inginnya apa misalnya ya. Nah, kita buatkan ceritanya sedetail mungkin dari pengembangan tersebut. Ya, itu mungkin dari perencanaan cerita tersebut. Kalau perencanaan sudah matang, barulah kalian membuatnya.